Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang hakikat pendidikan sosial budaya. Nah, sebelum ke pembahasannya, saya mau ngenalin dulu nih Akang Teteh yang bakalan presentasi tentang materi kali ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, Jihan Nabila Nisa, dan selanjutnya itu ada Teh Regita. Boleh disapa dulu Teh Regita? Yes, halo. Oke, selanjutnya itu ada Kang Iqbal. Coba Kang Iqbal disapa dulu Halo, halo. teman-temannya. Oke, selanjutnya itu ada Kang Oli. Halo Kang Oli. Halo. Oke, nah yang terakhir nih ada Teteh Cantik, Teh Ravena. Halo, saya Ravena. Oke semuanya. Nah, kan kita udah kenalan sama teman-teman semuanya. Selanjutnya saya bakalan langsung aja nih ngasih tahu tentang hakikat budaya itu apa sih? Nah, budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi, atau diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture. Dan bahasa lain kultura dalam bahasa Inggris, kebudayaan atau culture is a word for the way of life of groups of people, meaning the way they do things. Excellence of taste in the fine arts and humanities, also known as high culture, an integrated pattern of human knowledge, beliefs, and behaviors. The outlooks, attitudes, values, morals, goals, and customs shared by society. Nah, selanjutnya itu ada pengertian budaya menurut para ahli nih. Kebudayaan menurut Andreas Epting yaitu keseluruhan pengertian nilai, norma, ilmu pengetahuan kebudayaan, keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan serta lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Nah, sedangkan menurut Edward B., keseluruhan yang kompleks, yang Tyler kebudayaan di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kemampuan-kemampuan lain yang dapat sebagian anggota masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat terjadi bila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Oke, mungkin selanjutnya bakalan dilanjut materinya sama Teh Regita nih. Mangga Teh Regita. Oke, terima kasih Teh Jihan. Sekarang kita beralih ke perubahan sosial budaya ya. Nah, perubahan sosial budaya ini dapat terjadi, teman-teman. Nah, keadaan ketika sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing berupa sosial budaya itu merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Nah, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan itu adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, di sini dapat disimpulkan kebudayaan itu adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu kebudayaannya bersifat abstrak. Lalu yang selanjutnya ada konsep dasar dalam sistem sosial dan budaya, yaitu sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat. Nah, sistem sosial budaya ini merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar tersebut dalam kehidupan masyarakat tentunya. Nah, pemberian makna konsep sistem sosial budaya ini dianggap penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu sendiri, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan di kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya ada komponen kebudayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu komponen kebudayaan berdasarkan wujudnya,
Jadi budaya memiliki beberapa elemen atau komponen. Nah, menurut para ahli antropologi kategori yaitu, yang pertama ada kebudayaan material dan non-material. Nah, kebudayaan material ini mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Nah, termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang hasilnya atau yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi seperti mangkuk, tanah liat, perhiasan, senjata, dan lain-lain tentunya. Nah, kebudayaan material ini juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar langit, dan mesin cuci. Jadi itu kayak seperti warisan dari budaya sebelumnya. Nah, kebudayaan non-material ini bisa diartikan sebagai ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu-lagu atau tarian tradisional. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan material itu bersifat fisik dan non-material itu bersifat non-fisik. Seperti itu aja teman-teman. Mungkin dilanjut oleh teman yang lain. Saya kembalikan ke Teh Jihan. Baik, terima kasih Teh Regita. Wah, selanjutnya ini materi bakal disambung oleh Kang Iqbal. Ada Kang Iqbal, saya persilahkan. Oke, terima kasih Teh Jihan. Langsung saja itu komponen kebudayaan yang kedua, yaitu lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Nah, sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat. Contohnya nih di Indonesia, pada kota dan desa di beberapa wilayah, wanita tidak perlu sekolah yang tinggi, apalagi bekerja pada satu instansi atau perusahaan. Nah, tetapi kalau di kota-kota besar, hal tersebut malah terbalik. Wajar seorang wanita memiliki karir. Nah, selanjutnya komponen kebudayaan yang ketiga, yaitu sistem kepercayaan. Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu. Hal ini akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada dalam masyarakat. Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan, bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi. Nah, yang keempat yaitu estetika, berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama, dan tari-tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia, setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran, agar pesan yang akan kita sampaikan dalam mencapai tujuan dan efektif. Misalkan di beberapa wilayah dan bersifat ke daerah. Setiap akan bangun jenis apa saja yang harus meletakkan janur kuning dan buah-buahan sebagai simbol yang arti di setiap daerah berbeda. Tapi di kota besar seperti Jakarta, jarang mungkin tidak terlihat masyarakat menggunakan cara tersebut. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sidat, unik, dan kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi, keunikan dan kekomplekan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke Teh Jihan. Baik, terima kasih Kang Iqbal. Nah, materi selanjutnya bakalan dilanjut oleh Kang Holikul Hikam. Kepada Kang Olik, saya persilakan. Terima kasih Teh Jihan. Di sini langsung saja saya akan jelaskan mengenai sistem sosial. Menurut Talcott Parsons, ada 4 syarat fungsional agar sistem sosial bertahan, yaitu yang pertama, adaptation. Adaptation atau adaptasi, sistem sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Kemudian, yang kedua, ada goal attainment. Goal attainment atau pencapaian tujuan yang diharapkan, bertujuan untuk individu harus menyesuaikan dengan tujuan sosial
yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, ada integrasi atau kebersamaan. Integrasi atau kebersamaan menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud jika semua yang membentuk sistem saling menyesuaikan. Yang keempat, pemeliharaan pola laten. Sebagai pemeliharaan pola yang tersembunyi, yang biasanya berwujud sistem nilai budaya yang selalu mengontrol tindakan-tindakan individu. Nah, nilai-nilai yang telah disepakati tersebut oleh suatu masyarakat akan dapat mengendalikan keutuhan solidaritas sosial. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Teh Jihan. Baik, terima kasih Kang Olik. Nah, selanjutnya materi terakhir bakalan dibahas oleh Teh Ravena. Pada Teh Ravena, saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Jihan. Fungsi sistem budaya. Fungsi sistem budaya adalah untuk menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat. Proses pembelajaran sistem ini dilakukan dengan pembudayaan atau pelembagaan yang bertujuan untuk dapat menyesuaikan diri, baik pikiran dan sikap, dengan norma adat dan peraturan yang hidup di lingkungan kebudayaan. Proses pembelajaran dilakukan mulai dari kecil, dari lingkungan keluarga, lingkungan di luar rumah, dan lingkungan selanjutnya. Dimulai dari meniru apapun, contohnya sesuatu yang baik yang ada di lingkungan tersebut, kemudian tindakan tersebut akan menimbulkan dorongan untuk dimasukkan ke dalam kepribadian sehingga menjadi pola dan norma yang mengatur tindakan yang dibudayakan. Tidak semua orang mampu untuk beradaptasi dengan sistem budaya di lingkungan sosial atau disebut juga deviance. Negara juga sangat memperhatikan kebudayaan. Terbukti dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 yang berbunyi, 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi apa sih sebenarnya sistem sosial? Sistem sosial menurut Tatang M. Amirin 1984 menyatakan bahwa istilah sistem sosial berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang mempunyai pengertian suatu hubungan yang tersusun sekalian banyak bagian. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan dan komponen-komponen. Sekian dari saya kembalikan ke Teh Jihan. Terima kasih. Terima kasih Teh Ravena. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.